Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ainani Tajriani, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, dalam mengampu tugas mata kuliah Prophetic Leadership yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Imam Suprabowo, saya akan menjelaskan tentang aspek kepemimpinan Rasulullah SAW, baik dalam aspek keluarga, ekonomi, dan politik. Pertama-tama, tentu kita semua sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang baik dan juga bijaksana. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Teman-temanku sekalian, aspek kepemimpinan Rasulullah SAW yang akan saya bahas pertama yaitu aspek keluarga. Tentu kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu berperan penting dalam keluarganya. Beliau adalah merupakan sosok ayah dan juga sekaligus kepala keluarga yang baik. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap lemah lembut kepada pasangan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah SAW itu merupakan sosok pribadi yang penyayang kepada semua makhluk. Rasul juga dikenal sebagai sosok pelindung dan amat mencintai keluarganya. Bentuk kasih sayang dan kelembutan Rasulullah kepada anak-anak beliau adalah tidak membebani mereka di luar kemampuannya. Disebutkan ada satu kisah pada saat itu terjadi perang Uhud. Beliau didatangi sejumlah anaknya yang ikut berperang. Beliau didatangi sejumlah anak yang ingin ikut berperang. Namun dengan lembut, beliau menolak keinginan mereka lantaran usia mereka yang belum cukup, alias masih kecil. Tak hanya itu, perangai lembut Rasulullah pun telah dicontohkan pada istri-istrinya. Dalam berbagai literatur, Rasulullah bahkan telah mencontohkan bagaimana laku sikap dan kata-katanya terhadap istri-istrinya sendiri. Bahkan belum ada satu hadis pun yang menyebut bahwa Rasulullah pernah memukul atau mengumpat istri-istrinya. Rasulullah berpesan kepada para suami agar tetap bersabar menghadapi sikap para wanita yang kurang disukai. Meski ada hal-hal yang tidak disukai dari gelagat atau sikap istri, hal itu tidak menjadi alasan bagi para suami untuk berputus asa. Berikut cara Rasulullah SAW bersikap kepada istrinya. Rasulullah SAW tidak segan-segan turun tangan untuk membantu istri-istrinya. Menurut Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Nabi tak pernah merasa risih menyibukkan dirinya dalam pekerjaan rumah tangga. Misalnya seperti menjahit baju yang sobek, menyapu lantai, memerah susu kambing, belanja ke pasar, membetulkan sepatu dan kantung air yang rusak, serta memberi makan hewannya. Bahkan Rasulullah SAW pernah memasak tepung bersama-sama dengan pelayannya. Beliau juga memperbaiki dinding rumah. Apa-apa yang dapat dikerjakan oleh beliau, maka tidak sampai meminta bantuan orang lain dalam urusannya. Maka Nabi SAW selalu memberikan nasihat kepada para sahabat. Menurut beliau, seorang suami semestinya bersikap lemah lembut terhadap istri dan juga anak-anaknya.
Di sini saya merangkum ada 6 cara Rasulullah SAW bagaimana beliau bersikap kepada istrinya. Yang pertama itu mencium istri ketika pergi dan datang. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, kemudian kami pergi menuju Madinah atau dari Khaybar. Aku lihat Nabi SAW menyediakan tempat duduk yang empuk dari kain di belakang beliau untuk Safiyah. Safiyah itu adalah istri beliau. Kemudian beliau duduk di samping untanya sambil menegakkan lutut beliau dan Safiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau sehingga dia bisa menaiki unta tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, makan atau minum sepiring dan segelas berdua dengan istrinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya dahulu biasa makan his atau sejenis bubur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Bunda Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berkata, aku biasa minum dari gelas yang sama ketika haid. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil gelas tersebut dan meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulut, lalu beliau minum. Hadis riwayat Abdul Razak dan Sa'id bin Mansur, dan riwayat lain yang senada dari Muslim. Lalu yang ketiga ada memanjakan istri yang sakit. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW adalah orang yang penyayang lagi lembut. Beliau orang yang paling lembut dan banyak menemani istrinya yang sedang mengadu atau sakit. Hadis riwayat Bukhari nomor 4750 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 2770. Lalu yang keempat, memberi hadiah. Dari Ummu Kalsum binti Abu Salamah. Ia berkata ketika Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah, beliau bersabda kepadanya, Sesungguhnya aku hendak memberi hadiah kepada Raja Najasyi, sebuah pakaian berenda dan beberapa botol minyak kasturi. Namun aku mengetahui ternyata Raja Najasyi telah meninggal dunia dan aku mengira hadiah itu akan dikembalikan. Jika hadiah itu memang dikembalikan kepadaku, aku akan memberikannya untukmu. Ummu Kalsum berkata, ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dan hadiah tersebut dikembalikan kepada beliau. Lalu beliau memberikan kepada masing-masing istrinya satu botol minyak kasturi. Sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut beliau berikan kepada Ummu Salamah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima ada tetap romantis saat istri sedang haid. Tentu kita sudah tahu haid adalah sesuatu yang sangat alamiah bagi kaum perempuan. Berbeda dengan pandangan kaum Yahudi yang menganggap wanita haid adalah najis besar dan tidak boleh didekati. Namun sikap Nabi SAW kepada istrinya ketika haid itu tergolong romantis. Nah, direwetkan ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang haid, Nabi SAW pernah membangunkannya. Beliau lalu tidur di pangkuannya dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari nomor 7945. Dan yang keenam adalah istri memberi parfum ke badan suaminya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku meminyaki Rasulullah SAW, kemudian beliau berkeliling kepada istri-istrinya, lalu beliau berirham dan menyebarlah bau minyak wangi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itulah bagaimana cara Rasulullah SAW bersikap lemah lembut kepada istrinya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa Rasulullah SAW merupakan bukan hanya sosok ayah atau suami yang baik, tapi juga sosok kepala keluarga yang bijaksana. Jadi, bagaimana beliau bersikap kepada istri, bagaimana beliau bersikap kepada anak, itu memang benar-benar lemah lembut dan juga tegas. Yaitu ada aspek kepemimpinan Rasulullah dari segi ekonomi.
Sistem perekonomian pada masa Nabi SAW merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan berlandaskan Al-Quran serta sunnah Rasul. Sejumlah aturan yang tertanam pada landasan perekonomian tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukannya atau sebaiknya tidak melakukan sesuatu. Rasulullah memulai implementasi perekonomian Islam sejak diutusnya beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun. Sistem perekonomian Islam tampak cerah bukan pada masa Mekah, namun mulai pada masa Madinah atau hijrahnya Rasulullah ke kota Yastrib. Ada beberapa sumber pendapatan pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama itu dinamakan jizyah. Rasulullah menerapkan jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah dalam 1 dinar per tahun untuk setiap laki-laki dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, dan penderita penyakit dibebaskan dari beban ini. Pembayaran jizyah ini tidak harus berupa uang tunai, tetapi juga dapat berupa berbagai barang lainnya. Sumber pendapatan yang kedua itu ada namanya kharaj. Rasulullah juga menerapkan sumber pendapatan negara yang terpenting dengan sistem kharaj, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim. Tanah tersebut diambil alih oleh kaum muslimin dan pemiliknya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status penyewa dan bersedia memberikan hasil produksinya kepada negara. Berikutnya ada usr. Sumber pendapatan negara selain jizyah dan kharaj adalah sistem usr, sebuah jenis pajak yang telah berlangsung pada masa Arab Jahiliyah yang diadopsi oleh Rasulullah sebagai bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta berlaku hanya terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang dikenakan kepada para pedagang non-muslim yang dilindungi adalah sebesar 5%, sedangkan pedagang muslim sebesar 2,5%. Di antara sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, zakat dan usr merupakan dua pendapatan yang paling utama dan penting. Selain sumber-sumber pendapatan tersebut, terdapat juga beberapa sumber lain yang bersifat tambahan atau sekunder. Sumber pendapatan sekunder tersebut bisa didapatkan melalui uang tebusan para tawanan perang, pinjaman-pinjaman, khums atau rikas, khums atas rikas atau harta karun, amwal fadilah, yakni harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Wakaf juga merupakan pendapatan sekunder. Nawaib, yaitu pajak yang khusus dibebankan kepada para kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Bentuk lain adalah zakat fitrah dan sedekah-sedekah seperti hewan kurban, kafarat, dan hadiah-hadiah oleh pemimpin atau pemerintah lain. Berikutnya ada kepemimpinan Rasulullah dalam aspek politik. Dalam aspek politik ini, sangat penting kita meneladani sikap Rasulullah SAW. Nah, aspek politik yang diajarkan oleh Nabi SAW yaitu didasarkan pada 4 sifat kenabian yang meliputi amanah atau tanggung jawab, sidik atau terpercaya, fatonah cerdas, dan tablik penyampaian. Dalam perspektif politik, posisi Nabi sebagai pemimpin politik dan pemimpin negara berhasil meletakkan sistem pemerintahan yang mengedepankan kemaslahatan umatnya. Seluruh aspek dan sendi-sendi kehidupan masyarakat berjalan dinamis. Kunci keberhasilan Nabi terletak pada keteladannya dalam memimpin.
Selama kepemimpinan Nabi selaku pemimpin negara yang berpusat di Madinah, beliau tidak membentangkan garis demarkasi antar agama dan negara. Justru beliau menciptakan integritas. Relasi agama dan negara tidak terpisahkan. Tentu, hal ini sangat berbeda sekali dengan realitas politik di Indonesia. Agama berjarak dengan negara dalam konteks tertentu. Sedangkan pada masa Nabi, totalitas nilai-nilai agama mewarnai konstitusi pemerintahan Nabi dalam Piagam Madinah. Spirit kepemimpinan Islam yang berpijak pada nilai-nilai dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi itu diatur dalam konstitusi Piagam Madinah. Salah satu pasal di dalamnya itu menjelaskan, bila terjadi perselisihan atau beda pendapat, maka rujukan penyelesaiannya adalah kembali kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Konstitusi Piagam Madinah ditaati oleh seluruh warga negara tanpa melihat latar belakang agama dan juga sukunya. Maka dapat diketahui bahwa Nabi SAW itu menjadi seorang pemimpin sekaligus pemersatu masyarakat Madinah, serta kehadiran beliau sebagai pemimpin mampu mengatasi berbagai fragmentasi yang terjadi melalui mekanisme pemimpin dengan segenap fungsinya berjalan optimal. Masyarakat Madinah yang majemuk, multikultural, dan multiagama dapat dipersatukan di tengah karakter masyarakat Arab yang dikenal sering konfrontatif dan antar kabilah. Dapat dipersatukan di tengah karakter masyarakat Arab yang dikenal sering konfrontatif antar kabilah. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan secara mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk mencontohi bagaimana sikap-sikap Nabi SAW dalam menjadi seorang pemimpin keluarga, dalam menjalankan kegiatan ekonomi, dan juga jika kita terjun nanti dalam dunia politik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.